Halo, assalamualaikum. Pertanyaan pemirsa, Bang, saya punya investasi yang imbal hasilnya adalah 4,5%. Namun jika itu ikut PPS maka harus bayar 14%. Bagaimana itu, Bang? Itu kan rugi dong kita investasi kita. Baik, pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Kita akan membahas mengenai persepsi dari wajib pajak di mana dia investasi dengan imbal hasil 4,5%, namun harus PPS 14%, yang artinya dia malah tombok ya, malah tombok, boncos atau alias merasa merugi. Nah, seperti apa sebenarnya yang terjadi? Seperti apa konsepnya? Baik, kita bahas di sini. Pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, tidak lupa kami ajak pemirsa semua untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media serta kunjungi berbagai kanal media sosial kami di link di bawah ini agar manfaat yang coba kami berikan secara gratis ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Oke, kembali ke pertanyaan. Wajib pajak investasi 4,5% hasilnya, namun harus bayar PPS 14% dan wajib pajak merasa merugi. Benarkah demikian? Oke, bisa kami sampaikan yaitu bahwa, pendapat seperti itu ya tidak kurang tepat ya, kurang pas. Kenapa? Kami kasih ilustrasi di sini ya. Mari kita lihat. Taruhlah nilai investasinya adalah 100 juta, yang mudah saja ya, 100 juta. Imbal hasil setahunnya adalah 4,5%. Oke, dan nah, dia harus ikut PPS nanti. PPS dengan tarif 14%. Nah, maka dia merasa ruginya di sini. Imbal hasil 4% ya, sama dengannya adalah setara dengan ya 4% di sini adalah setara dengan 4.500.000 ya. Oke, nilai investasinya adalah sekian. Oke. Lalu di sisi lain dia harus ikut PPS yang senilai 14%. Nah, apakah benar itu merasa merugi? Ya. Baik, bisa kami jelaskan di sini kembali lagi bahwa PPS ini adalah program diberikan pemerintah bagi kita untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan, betul ya? Untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan. Jadi jika Anda dengan perhitungan seperti ini ya Anda memang akan merasa rugi karena harus bayar tebusan sebesar 14%, ya kan? 14% di sini. 14% ya. Ya kan Anda harus bayar tebusan 14% sehingga imbalan hasil Anda hanya Rp4.500.000 tapi harus membayar tebusan Rp14 juta. Nah, namun yang perlu kami sampaikan di sini bahwa ini loh sebetulnya yang jadi dasar adalah ini. Nilai ini. Yang perlu Anda PPS-kan adalah nilai ini. Nilai ini Anda perlu lihat lagi. Anda punya uang 100 juta ini, ya kan? Cara memperolehnya sudah dipajakin atau belum? Sudah dikenakan PPh atau belum? Misal Anda berhasil bisa menginvest 100 juta, itu artinya kan Anda berhasil mengumpulkan kekayaan. Anda berhasil mengumpulkan kekayaan senilai 100 juta rupiah. Nah, kekayaan 100 juta rupiah itu bersumber dari apa? Misal itu adalah bersumber dari ya, misal itu adalah bersumber dari usaha dagang, maka tentunya
Harus dilihat lagi apakah usaha dagang Anda sudah dipajekin atau belum, sudah dikenakan PPh atau belum. Ya, sekali lagi, yang perlu dilihat adalah nilai investasi 100 juta rupiah ini apakah sumbernya telah dipajakin atau belum, telah dipotong pajak atau belum, ya. Jika ini telah dipotong pajak, jika Anda sudah bayar, misal dari usaha dagang itu setiap bulannya sudah membayar dan sesuai dengan ini, ya maka Anda tidak perlu ikut PPS sehingga ininya 0. Oke. Sekali lagi, jika uang atau sumber untuk mengumpulkan 100 juta rupiah ini adalah dari usaha yang misal usaha dagang sudah dipajakin, sudah dibayar PPh-nya, maka ya Anda PPS-nya 0 alias tidak perlu ikut PPS alias cuman pembetulan saja. Nah, dalam hal uang ini ya, sumber untuk menghasilkan uang ini adalah dari usaha yang belum pernah dikenakan pajak, maka Anda wajib ikut PPS. Bukan wajib, mohon maaf saya ralat. Bukan wajib, tapi sangat disarankan untuk ikut PPS dengan membayar tebusan atau tarif PPh final 14% ini. Gitu ya. Cukup jelas. Nah, bagaimana jika Bang ini nilai investasi ini sumbernya dari uang yang dari usaha yang belum dipajakin. Lalu saya tidak usah melaporkan lah, nggak mau ikut PPS. Dampaknya apa? Nah, jika dampaknya tentu saja jika kantor pajak menemukan data investasi ini dan Anda tidak ikut PPS, maka atas nilai ini akan dianggap sebagai penghasilan ya. Nilai ini akan dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan tarifnya berapa? 30% secara final. Artinya Anda harus membayar pajak sebesar sekian 30 juta rupiah ini. Seperti itu, clear? Jadi jelas ya bahwa jika memang sumber menjawab pertanyaan ini tadi, oke, kita harus bayar PPS 14%, sementara imbalan yang diterima hanya 4,5%. Menjawab pertanyaan itu bisa disampaikan bahwa jika uang yang dikumpulkan untuk investasi ini sumbernya adalah dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak, maka Anda tidak perlu ikut PPS, maka Anda tidak perlu bayar apa-apa sehingga yield Anda masih utuh ya. Namun jika harta yang sumber investasi ini belum dikenakan pajak, maka Anda sangat disarankan ikut PPS dengan membayar 14%-nya. Seperti itu. Bagaimana jika ini belum dikenakan pajak? Ya, jika ini belum dikenakan pajak dan Anda tidak ikut PPS, maka jika ketahuan oleh kantor pajak, nilai investasi sebesar ini milik Anda akan dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pajak sebesar 30%. Belum termasuk denda keterlambatannya. Seperti itu jelas, semoga sangat membantu. 5 hari lagi PPS akan berakhir, jadi segera untuk Anda yang belum ikut PPS dan ada harta yang belum dilaporkan, segeralah untuk mengikuti PPS karena manfaat benefitnya begitu besar, yakni tidak diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2016 sampai dengan 2020. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.